Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alainal jihad wa harrama 'alal fasad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Ibu karyawan SMA Tas Al-Quran yang kami banggakan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam keterangan kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika ar-rajulu nafsahu wasyaqawatu fi atamlikahu nafsuhu. Artinya, kebahagiaan itu apabila seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sementara kesengsaraan akan terwujud apabila orang dikuasai oleh nafsunya. Hadirin rahimakumullah. Untuk mengendalikan nafsu, memerangi nafsu bukan perkara yang mudah. Karena nafsu berada dalam diri manusia itu sendiri. Berbeda saat kita berperang atau berjihad secara fisik, di mana musuh tampak, kita bisa menghitung, kita bisa mengirakan, bahkan kita bisa mengkalkulasi. Sehingga ada strategi khusus ketika kita menghadapi musuh yang nyata atau tampak. Marilah kita bisa kilas balik sejarah bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengalami berbagai jenis perang. Maka di situ yang mereka hadapi adalah kebanyakan musuh-musuh yang nyata. Maka strategi yang dipakai pun kadang bisa melarikan diri untuk menuju kemenangan, bersembunyi untuk menghindari dari pengejaran, atau bahkan menghadapinya secara langsung. Begitu pula kalau kita lihat sejarah di Indonesia, bagaimana para pahlawan-pahlawan nasional ketika berperang, mereka juga menggunakan strategi atau taktik itu. Sekali lagi, karena musuh itu nyata dan musuh itu tampak. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan hawa nafsu? Jelas itu adanya di diri kita. Bagaimana mungkin kita mau melarikan diri? Bagaimana mungkin kita mau sembunyi? Bahkan untuk menghadapinya pun kita kadang bingung. Karena yang kita hadapi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Muhammad SAW menyebut bahwa ikhtiar untuk memerangi hawa nafsu sebagai kata jihad atau disebut dengan jihadun nafsi. Al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Siapa yang disebut mujahid? Mereka adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, betapa beratnya
memerangi atau menghadapi bahkan mengendalikan nafsu ini, sehingga paling tidak ada dua kiat yang bisa kita lakukan agar diri kita mampu memiliki pertahanan, sehingga nafsu kita tidak menguasai kita atau kita kalah dengan hawa nafsu itu. Saya akan mengutip dua tip yang disampaikan oleh beliau Syekh Syed Abdul Wahid Asy-Sya'rawi, di mana Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Minhajus Saniyah menyebutkan ada dua hal yang bisa kita pakai agar diri kita mampu menahan serangan dari kekuatan hawa nafsu itu, dan agar kita menjadi seorang pemenang yang hakiki. Dua tip itu, yang pertama adalah kita harus sering-sering melakukan puasa, asyam. Kenapa puasa menjadi pertahanan atau benteng yang paling kuat? Karena dengan mengosongkan perut, ibaratnya berarti kita mencoba mematikan potensi nafsu yang diantaranya bersumber dari perut. Bahkan diibaratkan kalau nafsu itu adalah kayu bakar yang kering, kemudian bahan bakarnya adalah makanan, maka dengan seringnya kita menyuplai makanan, otomatis kayu bakar yang kering itu akan mudah terbakar. Dengan mengurangi suplai makanan atau mengurangi bahan bakar yang bisa menyulut api di kayu bakar tersebut, dengan melakukan puasa tidak langsung berarti kita telah mencoba memadamkan nafsu di diri kita. Dan yang kedua, bagaimana agar kita mampu mengendalikan nafsu ini, memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat, adalah dengan seringnya kita untuk bangun malam. Dalam arti kita tidak tidur. Tidak tidur di sini bukan berarti kita hanya begadang, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan agar hati ini kemudian ingat selalu kepada Allah. Karena ingat, segala pertolongan, segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sumber dari segala sumber permintaan kita. Dengan malam hari ketika kita sibuk untuk zikir, bermunajat atau baca Al-Quran, maka tidak ada kesempatan nafsu kita untuk menguasai diri kita. Semoga dua tip ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Sya'rawi dalam kitab Al-Minhajus Saniyah bisa menjadi salah satu cara agar kita mampu mengurangi potensi-potensi nafsu amarah kita yang menguasai kita ke hal-hal yang cenderung jahat atau negatif. Semoga, amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.